Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan kali ini saya bergeser dulu berbicara untuk Liga Premier Inggris karena banyak yang juga mempertanyakan Bung Ropan coba untuk berbicara dengan Liga Inggris yang sudah semakin seru, sudah sampai di penghujung pekan ke-37 yang menyambut pekan ke-38 pada tanggal 19 Mei ini dan juaranya saya sudah bisa pastikan, walaupun masih harus bisa menyelesaikan pada pekan ke-38, tapi menurut saya, Manchester City, The Citizens, sudah bisa meraih gelar juara. Memang seakan mendahului, tapi hanya sebuah keajaiban besar yang akan memupuskan harapan bagi tim asuhan Pep Guardiola dan direbut oleh tim asuhan Mikel Arteta. Itu setelah mereka menang pada dini hari, pada Rabu pagi, di mana Kevin De Bruyne dan kawan-kawan mengalahkan tuan rumah Tottenham Hotspur di markas Spurs dengan 0-2. Harapan The Lily-Whites untuk bisa membantu tim sesama London, The Gunners Arsenal, untuk bisa meraih gelar juara itu kandas. Karena kalau Spurs bisa menang, peluang bagi Arsenal untuk bisa menjadi juara terbuka. Sekarang dengan kemenangan ini selisihnya 2 poin. Ya, dari 37 pertandingan, City meraih 88 poin, sementara 86 poin bagi Arsenal dengan kondisi yang sama, menyisakan 1 pertandingan. Memang masih ada laga di pamungkas pada akhir pekan nanti, di mana Arsenal akan berhadapan dengan Everton di kandang mereka. Tapi juga bagi Citizens ini, mereka juga di kandang di Etihad menjamu West Ham United. Ya, bagi Arsenal mereka berharap West Ham untuk bisa mengalahkan City dan mereka mengalahkan Everton sangat sulit untuk mengharapkan demikian, walaupun banyak yang mengatakan bahwa ini sepak bola, apapun bisa terjadi. Tapi kita harus melihat ini City, Bung. City kalau sudah di atas jangan harap mereka akan turun. Ya, dan mereka apalagi satu pertandingan ini bermain di hadapan publik mereka dan mereka butuh menang, ya pasti akan dikurung habis West Ham United oleh Manchester City dan mungkin mereka menang bisa lebih dari 1 gol. Ya, kita lihat aja ketika melawan Spurs pada dini hari. Mereka bisa mampu dengan clean sheet lewat brace yang dibuat oleh Erling Haaland ini. Jadi 2 gol dari Haaland itu mengukuhkan dia juga sebagai pencetak gol terbanyak pada musim ini. Ya, mengulangi pada musim lalu di mana Haaland sekarang sudah 27 gol. Tidak mungkin bagi Cole Palmer dan Alexander Isak untuk bisa melampaui dia dengan sisa 1 pertandingan. Karena Cole Palmer pemain dari Chelsea itu 21 gol. Isak 20 gol. Berarti kalau bisa melewati bagi Erling Haaland, ya keduanya harus bisa mencetak 8-9 gol. Mana mungkin dalam 1 pertandingan satu pemain bisa mencetak 8 gol. Ya, tidak akan mungkin. Untuk mencetak hat-trick aja udah luar biasa, apalagi harus 8 gol. Jadi saya pikir top skor sudah menjadi milik bagi Erling Haaland. Ya, gelar juara 99,9% milik bagi City. Mereka tinggal menunggu saja soal waktu dan mengangkat trofi di kandang mereka. Dan seperti sudah diatur bahwa pertandingan terakhir bermain di kandang mereka melawan West Ham dan mereka akan mengunci gelar di sana untuk bisa mengulangi apa yang dibuat mereka pada 3 musim terakhir. Berarti 4 musim terakhir ini disapu bersih oleh Manchester City. Ini gelar ke-6 mereka dalam 7 musim terakhir. Luar biasa memang. 2018, 2019 hanya dipotong oleh Liverpool di 2020. Kemudian 21, 22, 23 mereka hajar lagi City. Dan 24 mereka kembali mengulangi itu. Luar biasa dalam persaingan perburuan gelar. Ya, dari awal itu begitu alot di antara Liverpool, di antara Arsenal dan City terus bergantian dan akhirnya ujung-ujungnya juga pada akhirnya City juga. Ya, juga banyak yang mengatakan. Jadi biarin aja misalnya Liverpool di atas, Arsenal bergantian. Toh pada penghujungnya City juga yang akan menjadi juara dan terbukti juga. Mereka luar biasa ya. Bahwa mereka akhirnya ada di puncak klasemen dan bisa menjadi juara. Begitu konsisten bagaimana penampilan Erling Haaland dan kawan-kawan ya. Bisa mengejar tapi pada tikungan terakhir mereka menyalip dan masuk. Sekarang mereka sudah di depan dan tinggal mengunci gelar itu di depan publik mereka. Kalau melihat juga dari ball position sebenarnya mereka kalah tipis ya dari Spurs ya kalau bisa dilihat. Tapi mereka itu
statistik lainnya ya dari semua aspek itu 8 kali menembak dan 5 on target. Spurs ada 10 dan 5 on target. Masih Spurs lebih banyak untuk menembak, tapi kan ini kan bukan suatu hal yang menjamin ya untuk bisa dikatakan bahwa tim yang punya keunggulan dalam ball position juga harus bisa memenangkan laga. Kalau melihat dari sini kan 54% Spurs, kemudian bagi City 46%. Ya, bagaimana juga perpindahan bola oponen, City itu 533 dan kemudian Spurs itu dengan 611. Akurasi oporan 88% dari Spurs dan juga 89% untuk City. Dan City bisa memaksimalkan memang dari 5 on target mereka untuk 2 menghasilkan gol. Sementara 5 on target bagi Spurs tidak ada yang menghasilkan gol. Ada satu peluang sebenarnya yang dimiliki oleh Son yang one on one saya pikir. Ya ketika masuk dengan kiper Ederson kalau nggak salah. Di saat satu gol pertama dari Haaland ya membuka gol itu di menit 55. Dan ada umpan yang terukur yang dibuat oleh Kevin De Bruyne. Tapi kesalahannya dibuat Akanji dan direbut oleh Son. Sayang Son tidak memanfaatkan. Kalau Son bisa menggetarkan gawang City, situasi kondisinya akan berbeda. Ya, bisa aja imbang karena nggak perlu City Spurs itu menang. Imbang aja, posisi akan sama dengan Arsenal nanti. Arsenal karena Arsenal menang melawan MU kemarin dan ini akan menguntungkan bagi Arsenal karena dari segi selisih gol mereka lebih bagus. Nah sekarang kan ketika mereka terlampaui dengan selisih 2 poin dari City, itu posisi gol mereka masih plus 61. Ya, kemudian City 60. Ya. Sebenarnya kalau posisi sama dengan asumsi tadi, Spurs menahan imbang, ya rame nih dengan 86 poin sama. Ya. Itu bisa dalam pertandingan terakhir bagaimana City dituntut harus bisa mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang West Ham. Demikian juga dengan Arsenal harus bisa mencetak gol juga banyak ke gawang Everton. Tapi perlu menjadi juara bagi Arsenal masih ada. Sekarang saya pikir berat ya, kecuali ada pertolongan, ada keajaiban yang saya bilang tadi di mana West Ham bisa mengalahkan City. Tapi itu pun sangat sulit untuk bisa dikatakan ya, karena kalaupun imbang ya dalam pertandingan ini posisi Arsenal bisa menjadi juara, Arsenal bisa mencetak gol lebih banyak ke gawang Everton, itu pun kalau imbang. Ya, itu yang menjadi harapan bagi Arteta. Imbang bagi City atau City kalah. Tapi dalam kondisi sekali lagi seperti sekarang ini, ya, tidak, saya pikir susah untuk terwujud. Karena kan pasti City akan terus menekan. Ball position mereka dapatkan dengan kedalaman squad lebih bagus dari West Ham. Ya, dengan West Ham dia terkurung terus, ya, ditekan habis, kena pressing habis dari pemain City, ya, pasti akan bobol juga gawang West Ham dalam pertandingan terakhir. Dan ini akan membuat mereka gelar juara mereka ya luar biasa untuk ke-10 kali yang top lah bagi City. Seakan-akan mereka sendiri aja dalam 4 musim terakhir ya, tidak ada perlawanan siapapun untuk bisa menyalip mereka, kecuali yang saya bilang tadi Liverpool di tahun 2020 yang bisa memotong itu setelah 18-19 mereka ambil. Nah sekarang kan tidak ada lagi. Hampir sebenarnya Arsenal akan mengambil ini. Arsenal dalam 2 musim terakhir sebenarnya sayang sekali ya. Tapi belum beruntung bagi Arsenal untuk bisa mengalahkan City. Padahal satu pesaing kuat Liverpool sudah out ya. Setelah Liverpool kalah dari Crystal Palace di Anfield, nah di situ goyah lah Liverpool. Berat, apalagi kemarin kan mereka tertahan juga 3-3 melawan Aston Villa di Villa Park. Posisi ketiga memang sudah dikunci oleh pasukan Jurgen Klopp. Jadi Jurgen Klopp akan pergi dengan perasaan yang tidak begitu oke, karena ambisi dia untuk bisa menjadi juara di IPL gagal, kemudian di Liga Eropa juga mereka putus kalah dari Atalanta. Ya, mereka hanya bisa menjadi juara pada musim ini di satu gelar di Carabao Cup, tapi di FA Cup juga mereka out, ya tersisih kalah dari MU karena pertarungan MU dan City yang akan terjadi nantinya. Sehingga ini bagi klub tentunya ada rasa penyesalan karena dia meninggalkan tidak begitu baik sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi oke lah, Liverpool tetap akan ikut di Liga Champions untuk next, dan sayang peluang mereka itu buyar sama sekali ketika dihajar, dipermalukan oleh Crystal Palace. Kalau mereka menang melawan Palace, saya pikir mereka berada dalam race pertarungan sesungguhnya, karena hilang 3 poin di Anfield itu
memukul bagi Liverpool. Sama seperti Arsenal sebenarnya. Arsenal itu sebenarnya bisa menjadi juara. Ya, kendati dalam posisi seperti sekarang, ya, City menang melawan Spurs, ya, dan kemudian mereka kan sudah menang melawan MU kemarin. Kalau mereka menang pada 14 April yang lalu dari Aston Villa, itu lain. Gelar juara mereka bisa dapatkan. Sayang itu mereka hilang. 3 poin penting main di Emirates. Di kandang mereka kalah dengan 0-2. Itu juga pun di luar dugaan sebenarnya. Karena banyak yang mengatakan ini milik Arsenal. Itu yang menjadi masalah buat ketika hilang poin sama sekali di sini, 1 poin pun mereka tidak dapatkan. Saya pikir berat dimanfaatkan dengan baik oleh Manchester City yang terus konsisten bermain, tidak pernah kalah, ya, untuk bisa mengintip terus antara Liverpool dan Arsenal di sana. Mereka coba untuk jangan sampai terlalu jauh jaraknya, dan akhirnya mereka dapatkan saat ini. Ya, itu saya bilang kalau mereka bisa mengalahkan Aston Villa, 3 poin aman buat Arsenal untuk bisa mengunci gelar pertandingan terakhir bermain melawan Everton. Pasti mereka ambil lawan Everton. Nah sekarang pun kalau mereka bisa menang dengan 3 poin di saat bersamaan di Etihad, ya bagaimana Pep dan pasukannya bisa menang melawan West Ham, ya tetap selesai. Poin maksimal bagi Arsenal hanya 89, sementara City dengan 91. Ya, semoga West Ham bisa bertarung habis-habisan, kemudian bisa menolong tim sesama London, karena kemarin sudah gagal tim sesama London Spurs untuk bisa menahan laju bagi City. Sekarang akan coba lagi. West Ham dari London itu akan coba menolong tim sesama mereka, Arsenal. Ya, menghadapi, kalau West Ham bisa membuat kejutan, ya baru ada pesta besar di London dengan The Gunners bisa menjadi juara. Dan sekali lagi saya pikir, ya, City adalah City. Mereka sekarang sudah di atas 1 langkah lagi mereka mengunci ini. Dan ingat, Etihad akan selalu memberikan keuntungan yang luar biasa buat mereka. Dan ini yang mereka incar setelah mereka tersisih sebagai juara bertahan di Liga Champions karena dari Madrid. Saatnya mereka bisa berjaya di IPL. Mereka masih punya 1 kesempatan lagi, ya. Saya pikir untuk bisa membuat pendukung City bersorak gembira, bereforia. Nah, kita akan tunggu nantinya pada tanggal 19. Karena pertandingan terakhir itu di Inggris, di IPL, pekan ke-38, dimainkan serentak pada hari Minggu. Jamnya pula sama. Ya, jam 22 semua dimainkan. Sehingga ini tidak ada yang main-main di sini, serentak main, ya sudah. Kita akan tunggu nantinya. Apakah ada kejutan dengan West Ham mengalahkan City atau bermain imbang? Ya, kita akan lihat nantinya. Kemudian bisa menolong Arsenal. Tapi sekali lagi kalau bisa melihat bahwa City sudah diambang juara, ya, dan mereka akan bersorak gembira pada akhirnya di kandang mereka. Dengan saya, Bung Ropan berbicara di sini untuk IPL. Ciao.